Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dan putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Ya memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ngerti apa enggak itu poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti udah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama. Kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Ya baik. Pertama kenapa baru sekarang? Ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan
tindakan untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidik. Sama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik di mana hakim ini ngamuk dan marah benar-benar ya teman-teman. Negara hukum di Indonesia ini dipermainkan, di mana kasus ijazah Joko Widodo sampai sekarang tidak pernah kita lihat sudah selesai. Namun sampai sekarang kasus ijazah Joko Widodo masih saja dipermasalahkan terus. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh para netizen tentang kasus ijazah Joko Widodo. Di sini saya semangat, mantap terus bela kebenaran dan kejujuran. Artinya teman-teman, para netizen mengharapkan dan berharap ya dan memotivasi supaya terus untuk membela yang namanya kebenaran, kejujuran ya demi NKRI kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi negara yang adil dan benar. Ya, teman-teman, di sini lindungi hakim yang tegas ini ya Allah. Artinya di sini teman-teman, di sini lagi netizen berharap ya supaya hakim yang tegas ini dilindungi oleh Allah, di mana kita sebagai masyarakat kecil, masyarakat biasa, tentunya kita mendukung hakim yang tegas, yang di mana menegakkan aturan di mana ijazah palsu Joko Widodo itu kenapa tidak pernah ditunjukkan ya, dan kenapa sampai sekarang tidak pernah selesai dan tidak pernah ada buktinya. Nah, kali ini hakim kali ini benar-benar ngamuk ya, benar-benar marah gara-gara hukum dipermainkan. Nah, memang harus ada orang tegas. Memang benar ya teman-teman, memang baik dan benar kalau ada hakim yang memang benar-benar tegas. Mantap Bapak, ini hakim yang otaknya waras. Artinya teman-teman, artinya di sini para netizen dan para masyarakat mendukung ya. Mereka mau kalau ijazah palsu Joko Widodo ini segera dibuktikan. Nah, tentunya juga di sini kita sebagai masyarakat harapan kita adalah supaya bagaimana kasus ijazah itu cepat untuk terselesaikan. Di mana sekarang kita sudah mulai muak gara-gara ijazah palsu ini, ya bisa saja atau mungkin saja kan timbul dalam hati masyarakat kecil, masyarakat biasa. Kenapa kasus ijazah Joko Widodo ini tidak pernah diselesaikan? Apakah negara kita ini negara yang tidak adil ataupun negara yang tidak ada hukum? Bisa saja timbul di dalam hati masyarakat. Ya, tentunya di sini karena kita adalah negara hukum, jadi kita berharap kepada para hakim-hakim dan hukum supaya secepatnya untuk menegakkan dan menyelesaikan kasus ijazah Jokowi ini. Dan di sini juga sebagai masyarakat biasa menjadi kecil hati ketika kasus ijazah Jokowi ini tidak cepat untuk diselesaikan ya. Nanti sepertinya membeda-bedakan ya. Jadi untuk kali ini dulu ya, hakim ini memang benar-benar baik, tegak dan tegas dalam menegakkan aturan sehingga dia benar-benar ngamuk dan benar-benar marah. Dan tentunya inilah yang kita harapkan. Dan inilah yang kita harapkan dan semoga kasus ijazah Jokowi ini cepat untuk terselesaikan. Nah, tentunya juga kenapa juga Jokowi tidak pernah untuk menunjukkan ijazahnya itu? Nah, seringkali dari selama ini kita melihat ada yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah yang direkayasa. Ada yang bilang kalau ijazah itu ijazah punya orang lain, itu bukan milik Jokowi. Dan tentunya di sini kita masih tidak tahu karena tidak ada bukti sama sekali. Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Namun Jokowi menunjukkan ijazahnya itu sepertinya kita lihat itu foto orang lain, itu bukan foto Jokowi. Nah, jadi di sini tangkap Jokowi, semua hukum dipermainkan Jokowi. Artinya teman-teman netizen berharap ya supaya Jokowi itu ditangkap. Kenapa? Karena
semua hukum dipermainkan oleh Jokowi, ya. Sehingga hakim dan hukum ini tadi benar-benar ngamuk dan benar-benar marah gara-gara hukum dipermainkan. Ya, ayo hakim yang jujur bersuara hak kalian, bersuaralah kalian demi kebenaran, tancapkan kejujuran di hati nurani kalian. Artinya, hakim yang jujur bersuaralah kalian demi kebenaran dan tancapkan kejujuran di hati nurani kalian. Ya, Jokowi tidak pantas mendapatkan penghargaan dan gaji dari negara dan sendi-sendi hukum dan memecah belah anak bangsa. Alhamdulillah masih ada hakim yang jujur yang mau menjalankan prinsip hukum yang benar. Ya, semangat Pak Hakim, semoga Allah melindungi Bapak. Ya, teman-teman, mantap. Pak Hakim, Bapak dilindungi oleh Allah SWT, surga menunggu Bapak. Ini baru hakim yang benar-benar takut kepada Allah. Betul itu hukum dipermainkan, sampai kapan harus begini? Aduh bahaya negara kita ini. Ya, teman-teman, alhamdulillah di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih ada orang yang jujur dan berani, cerdas dan konsisten. Negara ini telah diacak-acak geng Solo dan Roy Suryo, CS, Bareskrim, dan Jokowi. Ya, jangan gentar Pak Hakim, rakyat yang waras dan cerdas juga patriot, dan rakyat yang masih tertidur berbaris barikade. Untuk Anda, Bapak Anda pahlawan di bidang hukum untuk Indonesia, semangat. Ya. Nah, di sini rakyat Indonesia dengan penduduk besar 270 juta hanya tertipu oleh orang punya ijazah palsu. Rakyat patuh bayar pajak hanya dibuat bayar gaji presiden. Ijazahnya palsu ini sudah parah. Masyarakat sakit hati, sudah kelewatan. Termolnya jual, gak mendasar kayak orang bingung. Ya, teman-teman, tinggal Pak Prabowo dibantu hakim yang jujur ini. Jangan didengar aja omongan hakim ini, harus dilindungi. Apabila hakim yang jujur ini tidak dilindungi, maka Bapak akan ada bisikan maut. Ya, teman-teman, mantep Pak Hakim, semoga dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya Robil Alamin. Ya, teman-teman, siapa lagi? Harun Masiku, Jakjung, konstitusi ilegal lover, 2 pengacara pembela para koruptor, jemput terlibat kasus besar pokok perkara besar anggota DPR Parpol Jakgung. Bravo Pak Hakim Bong Rochki Sua Jokowi di presiden, hukum dibawa ke politik, merusak NKRI sebagai negara hukum. Oke, presiden yang memindai Jokowi dan Luhut kayaknya takut, mestinya harus segera ditindak tegas pemimpinnya. Penakluk hanya karena yang salah malah seakan-akan akan dilindungi. Teman-teman, begini masyarakat baru agak lega mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, rakyatnya muak, sadah gak percaya orang-orang jahat di negeri ini. Ya, hakim hebat. Sekarang hakim-hakim di era Jokowi dan Prabowo ini betul-betul parah. Rakyat kecil, ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, sadarkan yang salah, kuatkan dan selamatkan NKRI. Ya, NKRI harga mati. Oke teman-teman, demikian cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan jangan lupa untuk di subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.